Berada di wilayah Samudra Atlantik yang sepi dan misterius, membuat Bermuda acap kali disandingkan dengan berbagai legenda yang tak terpecahkan hingga kini. Namun berbicara tentang Bermuda, misteri bukan hanya satu-satunya topik pembicaraan. Mengingat mereka berada di bawah persemakmuran Inggris yang menganut monogami, Bermuda mungkin saja mempraktikkan poliandri seperti yang dilegalkan di India dan Nepal. Memang isu poliandri selalu menarik untuk dibahas. Dua negara ini secara terang-terangan mengizinkan para perempuannya untuk memiliki suami lebih dari satu. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan untuk menjaga wilayah teritorial mereka tetap aman. Terlebih suami-suami mereka ternyata masih punya hubungan kekerabatan satu sama lain. Beberapa orang mengatakan bahwa praktik ini sudah berlangsung lama di pulau-pulau tersebut dan tidak ada hukum yang menentang praktik tersebut. Dari isu ini, poliandri dianggap sebagai bagian dari budaya lokal yang menghargai kebebasan perempuan dalam memilih lebih dari satu pasangan. Apakah praktik tersebut untuk menjaga wilayah mereka seperti India dan Nepal? Ataukah sekedar kepercayaan lokal? Cerita ini terus beredar dan menarik perhatian, terlebih bagi mereka yang tertarik pada isu kontroversial tentang hubungan dan pernikahan di wilayah Karibia. Meskipun banyak yang mengira Bermuda adalah bagian dari Karibia, sebenarnya pulau ini berada jauh di utara wilayah tersebut. Bermuda adalah sebuah kepulauan kecil yang terletak di Samudra Atlantik Utara, sekitar 1000 km di sebelah timur pantai Amerika Serikat. Bermuda terdiri dari sekitar 181 pulau kecil, dengan pulau besar Bermuda sebagai pulau utama yang menjadi sentral kehidupan. 8 pulau yang lebih besar dan berpenduduk dihubungkan oleh jembatan. Banyak dari kita yang mendengar segitiga Bermuda, sebuah wilayah laut yang menurut legenda, sejumlah pesawat dan perahu menghilang dalam keadaan misterius. Bermuda pertama kali ditemukan oleh seorang penjelajah Spanyol bernama Juan de Bermúdez pada tahun 1505. Saat itu Bermúdez sedang dalam perjalanan menuju Amerika dan secara tidak sengaja menemukan kepulauan tersebut. Karena namanya, pulau itu diberi nama Bermuda. Walaupun ditemukan di awal abad ke-16, Bermúdez tidak menetap di pulau tersebut. Pulau Bermuda tetap tidak berpenghuni selama lebih dari 100 tahun setelah ditemukan. Lalu pada tahun 1609, sebuah kapal Inggris bernama Sea Venture yang berlayar menuju Jamestown, Virginia, mengalami kecelakaan dan terdampar di Bermuda. Para penumpangnya termasuk orang-orang Inggris menjadi kelompok pertama yang tinggal sementara di Bermuda. Di kapal Sea Venture itu, ada Sir George Somers sebagai laksamana yang memimpin armada kapal tersebut. Selama mereka di sana, Somers mengatur pembangunan kapal baru agar bisa melanjutkan perjalanan mereka ke Jamestown. Namun pengalaman itu membuat Somers dan banyak orang lainnya menyadari potensi Bermuda sebagai tempat yang bisa dihuni dan diolah. Somers kemudian kembali ke Bermuda untuk mengambil sumber daya makanan untuk Jamestown. Namun dia jatuh sakit dan meninggal di pulau itu pada tahun 1610. Sebagai penghargaan atas jasanya, Bermuda kemudian dikenal sebagai The Somers Isles. Jasa Sir George Somers adalah membawa perhatian Inggris kepada Bermuda, yang akhirnya menjadi koloni Inggris dan berkembang menjadi wilayah makmur di bawah pemerintahan Inggris. Sejak itu Bermuda terus berkembang sebagai bagian dari wilayah Inggris dan sekarang menjadi wilayah luar negeri Inggris. Sistem pemerintahan di Bermuda menganut sistem demokrasi parlementer dengan bentuk monarki konstitusional. Artinya, Bermuda punya raja sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan mereka terbatas oleh hukum dan dijalankan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Raja Charles III adalah kepala negara Bermuda karena Bermuda merupakan wilayah seberang laut Inggris. Akan tetapi kekuasaan raja diwakili oleh seorang gubernur yang tinggal di Bermuda. Rena George, selaku gubernur, diangkat oleh pemerintah Inggris dan bertindak atas nama raja. Gubernur ini tidak ikut campur dalam urusan sehari-hari.
tetapi berperan dalam beberapa tugas resmi, seperti mengesahkan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Bermuda. Lalu ada Edward David Byrd yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri, yang memimpin pemerintahan sehari-hari yang dipilih dari partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di House of Assembly atau Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen Bermuda terdiri dari dua bagian. Pertama, House of Assembly yang memiliki anggota yang dipilih oleh rakyat Bermuda setiap 5 tahun sekali. Mereka membuat undang-undang dan kebijakan negara. Kedua, Senat. Para senator diangkat oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri dan pemimpin oposisi. Mereka meninjau undang-undang yang dibuat oleh House of Assembly. Sederhananya, rakyat Bermuda memilih perwakilan mereka yang kemudian membuat keputusan dan undang-undang untuk mengatur negara. Gubernur dan raja berfungsi sebagai simbol, sementara kekuasaan nyata ada di tangan para pemimpin yang dipilih secara demokratis. Wilayah berpenduduk 64.000 orang ini menjadi tempat bagi dua etnis besar yang dibagi antara dua kelompok besar. Sekitar 54% populasi diidentifikasi sebagai orang kulit hitam atau keturunan Afrika, sementara sekitar 31% adalah orang kulit putih. Sekitar 8% mengidentifikasikan diri mereka sebagai ras campuran dengan kelompok etnis lain seperti Portugis dan Asia yang merupakan sisa dari populasi. Selain itu, ada beberapa ribu pekerja ekspatriat. Terutama dari Inggris, Kanada, Hindia Barat, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat yang tinggal di Bermuda. Mereka bekerja dalam profesi khusus seperti akuntan, bidang keuangan, dan asuransi. Lainnya dipekerjakan di berbagai perdagangan seperti hotel, restoran, dan perusahaan konstruksi. Bahasa yang digunakan di Bermuda adalah bahasa Inggris, yang merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi sehari-hari. Hal ini karena Bermuda merupakan British Overseas Territory, yang berarti memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Inggris. Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa utama, aksen dan dialek di Bermuda sedikit berbeda dari aksen Inggris atau Amerika karena adanya pengaruh sejarah dan budaya setempat. Di Bermuda, agama yang paling banyak dianut adalah Kristen, dengan berbagai denominasi seperti Anglikan, Katolik, Baptis, dan Metodis. Gereja-gereja ini memiliki banyak pengikut. Selain Kristen, ada juga beberapa agama lain yang dianut oleh kelompok-kelompok kecil seperti Islam, Hindu, dan Yahudi. Namun jumlah pengikut agama-agama ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Kristen. Bermuda menjadi tujuan wisata populer karena keindahan pantainya dan cuaca hangat yang diidamkan wisatawan. Banyak turis dari Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa datang ke Bermuda untuk liburan. Industri pariwisata ini menciptakan banyak lapangan kerja di hotel, restoran, dan bisnis lainnya yang melayani para pengunjung. Sayangnya industri pariwisata yang besar juga membawa dampak negatif pada lingkungan. Jumlah turis yang membludak setiap tahunnya bisa berimbas pada polusi dan kerusakan terumbu karang, yang merupakan salah satu daya tarik alam utama Bermuda. Selain itu, karena lahan yang terbatas, Bermuda menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan limbah. Sebagai negara kepulauan kecil, pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Bermuda. Selain pariwisata, Bermuda dikenal sebagai pusat keuangan lepas pantai. Banyak perusahaan internasional, termasuk perusahaan asuransi dan investasi, memilih untuk berkantor di Bermuda karena pajak yang rendah. Hal ini menjadikan Bermuda sebagai salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia, dan sektor ini berkontribusi besar pada pendapatan negara. Walaupun perekonomian Bermuda kuat di dua sektor ini, ternyata biaya hidup di Bermuda sangat tinggi. Kebutuhan barang sehari-hari seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga sangat mahal karena sebagian besar diimpor ke Bermuda. Sementara pariwisata dan sektor keuangan menghasilkan banyak keuntungan, tidak semua penduduk Bermuda mendapatkan keuntungan dari hal ini. Kesenjangan antara orang kaya dan yang kurang mampu cukup besar. Banyak orang lokal kesulitan membayar biaya hidup yang tinggi, terutama untuk perumahan yang harganya sangat mahal.
Seperti yang udah kita bahas tadi, perekonomian Bermuda sangat bergantung pada jasa keuangan internasional. Artinya, jika terjadi perubahan besar di sektor ini, seperti kebijakan pajak global atau krisis keuangan, Bermuda bisa berdampak sangat parah. Ketergantungan ini juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi bagi penduduk lokal. Karena jika perusahaan keuangan mulai meninggalkan Bermuda, banyak pekerjaan yang bisa hilang dan menciptakan pengangguran besar-besaran. Meskipun Bermuda adalah wilayah seberang Laut Inggris, banyak penduduk merasa terputus dari identitas mereka. Hal ini disebabkan oleh sejarah kolonial yang panjang dan fakta bahwa Bermuda tidak sepenuhnya merdeka. Banyak perdebatan mengenai masa depan politik Bermuda, apakah mereka harus merdeka atau tetap berada di bawah pemerintahan Inggris sampai waktu yang tidak ditentukan. Terlebih, Bermuda juga punya masalah kriminal, terutama terkait dengan perdagangan zat terlarang. Karena lokasinya strategis di Atlantik, Bermuda kadang menjadi jalur transit untuk penyelundupan oleh para kartel. Kejahatan kekerasan meskipun jarang menyentuh turis sering terjadi di beberapa area. Masalah seperti geng dan kekerasan senjata telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan anak muda.